film diperlihatkan dua wanita yang bernama Zain dan Vi yang sedang bertarung. Pada akhirnya Zain tumbang di tangan Vi. Adegan beralih ke Hasan, yaitu abang dari Zain. Ia pulang ke rumahnya karena telah pensiun jadi pasukan khusus. Saat di perjalanan ia didatangi polisi. Ternyata polisi itu teman lamanya Hasan yang bernama Boon. Untuk menyambut kepulangan Hasan, Boon mengajak Hasan nongkrong di warkop. Di sela-sela perbincangan, tiba-tiba ada orang yang baku hantam. Makin lembek dua-dua. Senang kerja aku. Singkat cerita, Hasan telah sampai di rumahnya. Hasan berbicara ke ayahnya kalau uang pensiunan Hasan untuk beli rumah. Hasan berniat mengajak ayah dan adiknya, tapi ayah menolaknya karena sudah nyaman tinggal di sini, walaupun tempatnya sudah dikuasai mafia. Malamnya Hasan mendatangi tempat mafia. Setibanya di sana, Hasan dihadang oleh Nasmi. Nasmi menghina Hasan dan Hasan membalasnya dengan hinaan. Namun Nasmi tidak terima. Untungnya perkelahian mereka berdua dihentikan oleh Ifrit. Wajar saja mereka berdua tunduk di hadapan Ifrit, karena Ifrit ialah gangster terkuat. Misalnya kalau Hasan dan Ifrit bertarung, bisa saja Hasan kalah dengan mudah. Sampailah di tempat mafia yang bernama Raja. Ia adalah mafia paling sadis. Dikiranya Hasan datang untuk bekerja, ternyata ia datang untuk memohon untuk melepaskan ayah dan adiknya dari jeratan gangster. Raja menyetujuinya, tapi dengan syarat harus membayar hutang keluarganya dan tidak bikin onar di tempatnya. Saat Hasan keluar dari tempat Raja, Hasan telah dijebak oleh Nasmi. Karena Hasan ingin dikeroyok, Hasan pun melawan. Saat ingin melukai Nasmi, Hasan berhenti menyerang. Kemudian Hasan minta maaf telah menghinanya. Hasan melakukan itu karena gak mau cari masalah. Beralih ke tempat ayah Hasan yang sedang dibully di tempat pekerjaannya. Bisa saja ayah Hasan melawan mereka berdua dengan mudah. Dia hanya mengalah supaya tidak cari masalah dengan Raja. Di sisi lain, Hasan mencoba memohon Raja agar utang keluarganya diringankan. Raja menyuruh Zain untuk makan anjing kalau mau utang keluarganya berkurang 40%. Dan kalau mau lunas, Hasan dan Zain harus bertarung dengan Vi dan adiknya yang bernama Jamal. Singkat cerita, pertarungan pun dimulai. Itu pun dimenangkan oleh Hasan dan Zain. Saat perjalanan pulang, mereka berdua merasa diikuti oleh anak buah Raja. Zain pun mengajak Hasan ke arah bus. Ternyata di dalam bus itu sudah ada anak buah Raja. Mereka pun terjebak. Ternyata itu bukan anak buah Raja, melainkan suruhan Vi dan Jamal yang gak terima kekalahan. Untungnya Hasan dan Zain berhasil selamat dari peristiwa itu. Tapi banyak anak buah Raja yang terbunuh. Raja tak terima. Dia akan membunuh ayah Hasan. Berpindah ke ayah Hasan yang mau dibunuh. Karena ayah Hasan cukup kuat, Raja menyuruh anak buahnya untuk bakar hidup-hidup. Setibanya Hasan dan Zain di rumah, ayah mereka telah tiada. Hasan dan Zain berjanji akan menangkap Raja. Dengan penuh dendam, mereka berdua membantai semua
anak buah raja. Zain dengan emosinya yang membara-bara, ia ingin ke tempat markas raja untuk membunuhnya. Singkat cerita, Zain dan Hasan sudah sampai di markas raja. Mereka berdua pun kelahi dengan anak buah raja. Sekarang lawan mereka jauh lebih kuat, yaitu Vi dan Ifrit. Walaupun Hasan dan Zain melawan Ifrit, mereka tetap saja kewalahan. Karena Hasan sangat mudah dikalahkan, Ifrit memberikan Hasan senjata. Sekian lama mereka bertarung, akhirnya Ifrit kalah juga. Setelah selesai dari pertarungan itu, Hasan dan Zain ke tempat raja. Hampir saja mereka kena tembak. Dengan strategi militer Hasan, ia mampu membalikan keadaan. Hasan akan menyerahkan raja ke polisi dan juga dirinya. Hasan juga menyuruh Zain untuk pergi jauh agar tidak ketangkap. Film pun tamat.